Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, satu-satunya zat yang dengan izinnya dan rahmatnya yang terkandung di dalam asma'nya Ar-Rahman Ar-Rahim kita bisa berkumpul bersama dalam majelis ilmu. Semoga kajian kitab dari kitab Riyadhus Shalihin menjadi wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, bab ikhlas dari kitab Riyadhus Shalihin sudah kita tuntaskan, tapi dalam pengamalannya sepanjang masa, setiap saat ketika kita dalam tiga keadaan: sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal. Ikhlas itu selalu menghiasi dalam hati kita, karena an-niyatu ablaghu minal amal, bahwa memposisikan hati untuk tetap ikhlas yang disebut dengan jujurnya niat dalam beribadah itu jauh lebih mendalam, lebih utama dibandingkan amal soleh itu sendiri. Sebesar apapun amal soleh, kedudukannya menjadi kecil, derajatnya bahkan pahalanya bisa hilang kalau persoalan niatnya bermasalah. Dan sekecil apapun amal salih, derajatnya mungkin sunnah, bahkan mustahab, bahkan mungkin bukan hanya mustahab yang dianjurkan, tapi amalan yang secara dalil khusus tidak ada, tidak disebutkan, tapi perkara yang makruf secara umum itu bisa menjadi besar pahalanya karena bagus, berkualitas hatinya, niatnya. Maka dari itu teruslah belajar tentang ikhlas. Kalau mengkajinya mudah, tinggal membaca, menyampaikan ayat, hadis, dan juga perkataan penjelasan para ulama tentang ikhlas. Tapi dalam mengamalkannya itu perlu proses yang panjang. Kata Hasan Al-Basri, masalah ikhlas itu seperti kita punya seekor belut, ya. Belut itu kan ditangkap, dapat, kadang begitu cepat hilangnya, lepas gitu. Nah, itu tentang ikhlas. Makanya banyak-banyaklah berdoa, doa yang sudah kita sampaikan itu dilazimi, dihafalkan, didawamkan. Karena yang menggenggam hati untuk tetap ikhlas itu Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal surat ke-8 ayat yang ke-24, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu. Nah, kalimat selanjutnya, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, yahulu, yang memisahkan, bainal mar'i, antara diri seseorang, wa qalbihi, dan hatinya. Ini jiwa raga kita, nah ini hati yang memisahkan itu
Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah disebut bainal mar'i wa qalbi, muaranya niat, jujurnya hati itu muaranya dalam hati ya. Jujurnya niat itu muaranya dalam hati. Maka perbagus saja doa kepada Allah agar tetap kita ikhlas dalam setiap keadaan. Ya. Taib jemaah rahimakumullah, sudah hafal kan doanya? Intinya bab ikhlas tuh banyak berdoa supaya tetap ikhlas. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kadhib wa aini minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Itu juga sudah disampaikan. Begitu pula doanya Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq dalam riwayat Bukhari, bahwa Umar berdoa, Allahumma ij'al amali kullahu shalihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Doa Abu Bakar, Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidni mimma yaqulun. Mau semuanya boleh atau salah satunya juga boleh. Yang penting lazimi doa, perbagus ya, percantik dalam berdoa agar kita tetap ikhlas. Karena begitu cepatnya hadir ikhlas, begitu cepat juga hilangnya keikhlasan. Tapi sekarang kita masuk pada bab yang kedua, taubat. Nah, ini lebih panjang lagi pembahasan ini. Jamaah rahimakumullah, insya Allah nanti saya ambilkan dari referensi yang lain sebagai syarahnya, penjelasan dari kitab ini. Sekarang kita sampaikan hak ilmu terlebih dahulu yang terkandung dalam kitab ini. Jamaah rahimakumullah, saya awali dengan muqaddimah. Taubat ini bahasa Arab, diambil dari kata dasar taba yatubu taubatan. Bahasa Arabnya begini, taubatun. Ini bahasa Al-Quran, bahasa Arab, bahasa hadis. Secara etimologi berarti secara lugatan, secara bahasa ini diambil dari kata taba yatubu taubatan. Nah, ketemu ya. Maknanya secara bahasa adalah ada ya'udu audah. Maknanya adalah ada, kembali, ya'udu audah, artinya adalah kembali. Jadi taubat itu apa secara bahasa? Nah ini dari taba yatubu taubatan, secara bahasa, secara etimologi lugatan itu kembali. Ada ya'udu audah, kembali. Sedangkan secara istilah makna secara istilahan taubat itu adalah ada minal maksiyah. Kalau disebut maksiat bersifat umum, hal yang bersifat jahiliyah, dosa besar, dosa kecil, hal yang mungkar, itu namanya maksiat secara umum ya. Ada minal maksiyah ila ta'ah. Nah, simple ya, gampang.
kembali dari maksiat menuju ke taat kepada Allah. Itu namanya taubat. Ya. Jamaah rahimakumullah, maka istilah taubat ini, sebelum membahas tentang taubat, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menciptakan bagi setiap manusia dua potensi, dan itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa kehidupan itu adalah fitrah yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Allah berfirman dalam surat Asy-Syams, "Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahwa nafsin wa sawwaha." Setelah itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa yang Allah ciptakan dengan sempurna. Allah bersumpah dengan demi jiwa raga. Tubuh kita ini yang di dalamnya ada roh, ya, jiwa raga ini. Allah bersumpah dengan jiwa raga ini, kemudian fa'alhamaha, kemudian Allah mengilhamkan, memberikan potensi kepada setiap jiwa manusia. Satu, fujurah, yang kiri berarti fujurah, ya, potensi untuk berbuat dosa, pasti itu. Wa taqwaha, dan Allah juga berikan potensi kepada setiap manusia yang merasa dirinya manusia ada potensi buruk, fujur, dari fajar, berbuat dosa. Wa taqwaha, dan potensi berbuat baik, takwa. Semua manusia, ya, semua manusia, termasuk juga para nabi dan para rasul. Para nabi, para rasul itu mereka juga termasuk di dalam hadis kullu bani Adam, ya. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Katanya di sini pernah belajar Bulughul Maram. Saya dulu ya, dalam buku atau kitab Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu hadis, tentang hadis ini dicantumkan. Mau tidak mau kita harus sadar dan mengakui kullu bani Adam khata'un, kullu bani Adam khata'un. Kalimatnya kullu bani Adam khata'una wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sini ya, nah, kan disebutkan di sini kalimat yang kita bahas, at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam, namanya kullun itu bersifat umum, siapapun, termasuk para nabi, para rasul, itu masuk pada mana? Bani Adam. Setiap anak cucu Adam itu khata'un, mereka pernah dan selalu, ya itu kan sigar mubalaghah, khata'un, selalu berbuat salah. Wa khairul khata'ina, dan sebaik-baik mereka yang selalu berbuat salah adalah at-tawwabun, mereka lah orang-orang yang bertaubat. Nah, cuma ada keterangan dari para ulama dibahas, termasuk Ibnu Taimiyah dan beberapa ulama yang lain, bahwa khusus para nabi dan rasul, mereka kan maksum. Apa sih istilah maksum? Maksum itu bahasa Arab juga, tulisannya begini, maksum. Nah, dari asoma yaksimu, artinya terjaga. Maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dari kesalahan. Yang dimaksud maksum di situ dalam dua hal. Para nabi, para rasul. Satu, mereka itu maksum dari tablighur risalah, ya, menyampaikan risalah. Risalah di sini adalah wahyu. Mana dalil yang menjadi dasar bahwa para nabi itu semuanya maksum dalam dua perkara. Satu, tablighur risalah, dalam menyampaikan risalah. Nanti bisa dibuka dalam surat Al-Haqqah ayat 44 sampai ayat 48. Dicek dulu ayatnya, coba kita lihat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 44 sampai ayat 47, 48 juga bisa. Di situ ada kalimat walau taqawwala 'alaina ba'dul aqabil. Ketemu sudah? Tayyib. Walau taqawwala, dan seandainya atau sekiranya dan seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taqawwala alaina, mengada-ngadakan perkataan, ba'dal aqawil, sebagian perkataan, alaina di situ atas nama kami. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sudah disampaikan kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad taqawwala alaina ba'dal aqawil, mengada-ngadakan perkataan. Jadi mendistorsi ayat gitu ya. La akhadna minhu bil yamin, kata Allah, lamnya lam taukid di situ. La akhadna, benar-benar kami, kata Allah, pasti akan pegang apa? Tangannya Muhammad itu. Tangan yang mana? Yamin, tangan kanannya. Dipegang oleh Allah SWT tangan kanannya. Tsumma laqata'na minhul watin, kemudian kami potong tangannya itu. Minhu al-watin, ya. Kami potong pembuluh jantungnya yang ada di tangannya itu, kami potong. Kalau Nabi Muhammad mendistorsi ayat, ya, atau mengada-ngadakan ayat. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, dan ya, tidak ada seorang pun dari kalian yang dapat menghalangi apa yang kami perbuat, kata Allah terhadap Muhammad. Nah, ini ayatnya sebagai dalil yang ditampilkan oleh para ulama kalau semua para nabi termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu maksum dalam menyampaikan risalah, tidak ada berbuat dosa dan tidak mungkin berbuat salah, berbuat dosa ketika menyampaikan risalah, ya, maksum dalam hal itu. Yang kedua, para nabi, para rasul itu maksum dalam urusan dosa-dosa besar dan kemusyrikan. Jadi tidak mungkin nabi, artinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan kemusyrikan, perbuatan dosa-dosa besar. Bahkan Imam Al-Baihaqi itu membuat satu kitab namanya Dalailun Nubuwah. Rasulullah SAW dan juga para nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak tanda-tanda kenabian itu ada. Mungkin pernah baca sebuah riwayat ya, nanti dalam beberapa buku tarikh itu pernah Nabi Muhammad SAW ketika masih kecil, bahwa kebiasaan orang-orang
jahiliyah musyrikin Arab ketika itu, ada namanya Nadr bin Al-Harith, orang kaya. Dia jadi donatur. Kemudian para tokoh mereka itu suka mengadakan acara, ya, mengumpulkan para biduan wanita, kemudian mengadakan acara kayak dangdutan begitulah, ya, kayak dangdutan supaya orang-orang pada joget di situ, kemudian goyang erotis para perempuan-perempuan telanjang. Nah, Nabi Muhammad ketika masa kecil itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendak nonton kemudian ditidurkan sampai tidak menyaksikan acara-acara seperti itu. Maka bersyukur kalau ibu bapak oleh Allah Subhanahu wa taala pas lihat channel dangdutan tapi tangan yang gatal ini dikalahkan oleh hati yang bersihnya, sehingga agak buka channel itu, bersyukur, ya. Jadi 40 episode, baru 1 episode lihat, episode keduanya ditidurkan oleh Allah. Pas bangun, aduh, episode kedua gak lihat, jangan menyesal. Alhamdulillah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dijaga seluruh para nabi itu dari peluang untuk berbuat dosa dan maksiat. Makanya Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis dikatakan, wallahi inni la akhsyakum wa la akhsyakum lillahi wa atqakum bihi. Sungguh aku ini adalah orang yang la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling besar takwanya kepada Allah. Jadi dua hal itu Nabi, semua para nabi dan termasuk Rasulullah SAW itu maksum dalam dua hal. Yang kedua adalah dalam urusan al-kabair, dosa-dosa besar. Tapi dalam urusan hal-hal yang bersifat kecil, ya, itu para ulama membahasnya tetap saja ada perbuatan yang itu sebuah kesalahan kecil, tidak maksum dalam hal itu, ya. Tapi perkara yang kecil itu pun langsung diingatkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa sampai kalau kajian tafsir ada asbabun nuzul surat Abasa, ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ketika datang salah seorang di antara sahabat, ya, namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Tapi Nabi Muhammad lebih mendahulukan harapan kepada objek dakwah para pembesar kaum dan orang-orang yang punya kedudukan serta harta, ya. Dengan harapan mereka kalau masuk Islam itu bisa menguatkan perjuangan Islam dengan kekayaan dan kedudukan mereka. Tapi kemudian abasa wa tawalla, Muhammad itu bermuka masam dan menjauh, ya, menjauh, berpaling dari Abdullah ibn Maktum. Kemudian diingatkan oleh Allah, justru yang mengharapkan hidayah bersih jujur itu adalah orang yang buta, namanya Abdullah ibn Maktum. Tapi kamu lebih mendahulukan mereka, orang-orang yang punya kedudukan. Nah, itu kan ini salah satu di antara sifat basariyahnya Nabi Muhammad SAW, seorang nabi. Ada masa-masa berbuat salah, tapi langsung itu pun diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para nabi yang lainnya, ya, selalu ada saja masa-masa berbuat salah, ya, tidak terlepas dari as-saghir, tapi tetap langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nabi. Kita lanjutkan. Khata'un ini selalu berbuat salah, ya. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Nah ini. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang bertaubat. Nah, jamaah rahimakumullah, taubat ini bahasa yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis. Dan taubat ini statusnya wajib hukumnya.
Bagi orang mukmin itu meskipun pasti berbuat salah, tapi taubat itu statusnya wajib. Mari kita lihat beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bertaubat, yang statusnya taubat itu wajib hukumnya, ya. Satu, coba kita lihat di dalam surat An-Nur ayat 31. Ini surat apa itu? 24, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa tubu ini perintah, dan bertaubatlah kalian ilallahi kepada Allah. Maksudnya, dan kembalilah kalian kepada Allah. Jami'an semuanya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Orang beriman itu kan manusia, anak cucu Adam. Tapi disuruh bertaubat karena tidak ada yang maksum dan selalu khata'un, ada saja berbuat salah. Sampai ada seorang ustazah bagus misinya, sholihah gitu ya. Tapi ada masa-masa cemberut, gitu, ambek-ambekan. Ada masa-masa begitunya. Kata suaminya, nah ustadzah teh ambek-ambekan. Atau udah ustadzah manusia ada berbuat salahnya. Nah, tapi kan ada taubatnya, ya, sambil bermanja-manja kepada suaminya. Tapi suaminya paham, alhamdulillah istri saya bermanja-manja. Karena kalau tidak bermanja-manja, justru harus peka suami itu. Selama ini bermanja-manja kepada siapa? Ya. Kalau tidak bermanja kepada suaminya sendiri. Baik, ya, tidak ada yang sempurna. La'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Yang kedua, kita sampaikan dulu, catat dulu ayat-ayatnya. Surat Hud. Surat Hud ini surat ke-11 ayat 3. Allah berfirman, wa anistaghfiru, dan mintalah ampunan kalian semuanya. Kepada siapa? Rabbakum, kepada Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala. Tsumma, kemudian tubu, bertaubatlah kalian, ilaihi, kepadanya, kepada Allah. Tidak cukup mengucapkan astagfirullahaladzim atau astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi, tidak cukup dengan itu. Tapi tsumma tubu ilaihi, kemudian bertaubatlah kalian kepada Allah. Yang ketiga, surat At-Tahrim, surat 66 ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu, coba yang dipanggil kan bukan ya ayyuhan nas, tapi orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, kalau kita ada iman, ada apa ini? Allah manggil saya. Nah, gitu. Tubu, bertaubatlah kalian ilallahi, kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benar taubat. Kembalilah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar kembali. Di situ 3 ayat ini kalimatnya sama, sebuah perintah. Nah, saya sampaikan ilmu dasarnya. Kenapa para ulama mengatakan bahwasanya taubat ini status hukumnya wajib? Ya, kalau tidak dilaksanakan dosa lagi, ya. Karena 3 ayat itu kalimatnya tubuh ini adalah fi'il amr.
fi'lul amr, ya, kata kerja, kata perintah. Ya. Taba telah bertobat, yatubu sedang atau akan bertobat. Kalau satu orang tub, ya, bertobatlah. Kalau banyak, karena kalimatnya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, tubu, bertobatlah kalian semua, jama' mudzakar salim. Nah, ini berarti kalimat perintah. Lahirlah kaidah dalam usul fikih, al-amru al-aslu fil amri lil wujub. Ya. Al-aslu fil amri lil wujub. Dasar sebuah perintah itu menunjukkan hukumnya wajib. Tunggu, bertobatlah kalian semuanya. Ini perintah, al-aslu fil amri lil wujub. Pokok paling mendasar dalam sebuah perintah, baik dalam Al-Quran maupun hadis, lil wujub, itu menunjukkan status hukumnya wajib. Nah, kalau tidak dilaksanakan, maka menjadi dosa tersendiri. Berarti dosanya dua. Satu, dosa dari perbuatan dosa itu sendiri. Yang kedua, dosa tidak mentaubati dosa. Ibnu Qayyim mengatakan, orang yang mengakhirkan taubat dari sebuah dosa itu dosa tersendiri, maka wajib baginya mentaubati dari mengakhirkan taubat itu sendiri. Paham tidak, Pak? Ada dua kalimat ya di situ. Kalau para ulama itu kan menjadi dawaudin, menjadi obat dalam agama. Makanya kalimatnya mengandung mutiara. Kata beliau, takhirut taubah minadz-dzambi. Minadz-dzambi dzambun, kata beliau, tajibut taubah minhu. Kalimatnya tajibu, wajib. Takhirut taubah, mengakhirkan taubat, minadz-dzambi, dari sebuah dosa. Dzambun itu dosa tersendiri yang tajibut taubah, yang wajib untuk ditaubati darinya. Berarti ada dua dosa kan? Satu, dosa itu sendiri yang diperbuat, yang belum ditaubati. Yang kedua, mengakhir-akhirkan taubat dari sebuah dosa. Kenapa? Karena status taubat itu wajib. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Fahimtum? Naam. Taib. Ya. Jangan disuruh dengan Singapura, Singaparna. Fahimtum, fahimna. Taib. Nah, gitu. Makanya, oh iya ya, taubat itu hukumnya sebuah perintah, berarti hukumnya wajib. Kalau saya tidak bertaubat, berarti lahir dosa tersendiri. Dosa tidak mentaubati dosa yang harus saya taubati. Ya, berarti ada dua dosa. Nah, itu kata para ulama di sini disebutkan wajib hukumnya kita untuk bertaubat karena kalimatnya perintah. Sebelum masuk pada beberapa hadis, karena di sini tampilkan ada 3 ayat mewakili banyak ayat tentang taubat di dalam Al-Quran. Belum lagi dibahas tentang Allah mengampuni, jangan mengampuni, Allah menerima, Allah menerima harapan taubatnya seorang hamba. Itu bagian dari rahmat Allah yang terkandung di dalam asma'nya Ar-Rahim. Ya. Kalau Ar-Rahman
itu asma Allah yang di dalamnya mengandung sifat rahmatun, kasih sayang, tapi sifatnya ini umum, lintas spesies, lintas agama. Siapapun yang merasa dirinya manusia dan makhluk yang lain selain manusia, selama di dunianya saja Allah berikan kasih sayangnya, rahmat yang terkandung dalam asmanya Ar-Rahman. Makan, minum, menikah, menghirup udara, semuanya rahmat Allah untuk mereka. Tapi rahmat Allah yang terkandung dalam asma'nya Ar-Rahim ini khusus bagi makhluk-makhluk pilihannya, yaitu orang-orang mukmin saja. Orang mukmin ini bagian dari manusia, ada masa-masa berbuat salahnya. Mereka kemudian melakukan kewajiban bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kembali kepada Allah dari perbuatan dosanya menuju ketaatan kepada Allah yang disebut dengan tobat, nah kemudian Allah berikan rahmatnya yang terkandung dalam asmanya Ar-Rahim. Allah menerima taubatnya mereka. Ya. Itu pembahasan tersendiri, begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimahumullah, di dalam kitab ini Imam An-Nawawi rahimahullah beliau menyebutkan syarat taubat. 1. Meninggalkan maksiat. 2. Menyesali perbuatan maksiat yang pernah dia lakukan. Meninggalkan, kemudian menyesalinya. Tidak berurutan dengan apa-apa. Yang ketiga, bertekad untuk tidak kembali lagi kepada maksiat yang sudah disesalinya. Ya. Saya tambahkan dari beberapa referensi yang lain. Hada kholas kata tuh sudah ditulis. Ya. Membuka Al-Quran, mushaf, dan juga menulis keterangan harus lebih cepat daripada menghitung uang. Ya. 1. Meninggalkan dosa maksiat. 2. Menyesalinya. 3. Mengikrarkan untuk tidak mengulangi perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Itu dari Imam Nawawi. Ya. Kenapa? Ada sebuah hadis riwayat Bukhari, la yuladu al-muslimu fi juhrin wahidin marratain. Riwayat Bukhari, hadis sahih. La yuladu al-muslimu, tidak pantas seorang muslim jatuh fi juhrin, pada satu lubang, marratain, sampai 2 kali. Ini namanya tobat sambal. Nggak boleh tobat sambal. Ya. Tidak pantas seorang muslim jatuh pada satu kesalahan sampai 2 kali. Makanya syarat ketiga itu disebutkan oleh Imam Nawawi berdasarkan hadis ini, bahwa setelah meninggalkan dosa dan maksiat, ini syarat taubat yang pertama. Kedua, menyesali. Yang ketiga, mengikrarkan untuk tidak mengulangi lagi, karena ada hadis ini. Ya, taubat sambal nggak boleh. Tuh. Nah, nanti ditambah lagi dalam beberapa referensi yang lain adalah memperbanyak amal soleh. Harus itu. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, mari kita lihat ayatnya. Seluruh amal soleh, kalau bagi orang yang bertobat, harus semangat dalam beramal soleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Surat apa itu ya? Yudhibna as-sayyi'at. Oh ya. Dalam surat Hud
surat 11 ayat 114. Wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulfan minal lail. Nah, setelah itu innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan amal soleh, kalau disebut amal soleh itu banyak, bisa yang sunnah ataupun yang wajib, ya semangat mengerjakannya karena tobat tadi. Yudhibnas sayyi'at, seluruh kebaikan amal-amal soleh yang dilakukannya itu yudhibna, bisa melebur, menghilangkan as-sayyi'at, perbuatan-perbuatan salahnya yang pernah diperbuatnya. Nah, jamaah rahimakumullah, itu syarat dalam bertaubat. Kemudian ditambah lagi dalam keterangan referensi yang lain bahwa ada yang kelima, syarat taubat itu adalah berdasarkan sebuah hadis. Tapi di sini juga nanti hadisnya akan sampai di hadis keberapa gitu ya, nanti gak apa-apa kita sampaikan dulu bahwa di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yaqbalu taubata abdin malam yughfir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobat seorang hamba malam yughfir, sebelum ruhnya keluar dari kerongkongannya. Artinya sebelum ajal kematian itu datang kepadanya, sebelum datangnya sakaratul maut. Ya, masih sehat-sehat begini, tapi kalau sudah datang sakaratul maut, ada kematian, tidak ada lagi tobat di situ. Ya. Nah, makanya Fir'aun, ya, nanti lihat ayatnya, Fir'aun dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebentar saya cari dulu ya. Nah, ini dia. Surat Yunus, bukan Al-An'am. Surat Yunus ayat 91 dan 92 tentang Fir'aun. 90 sampai 92. Kita lihat 90-nya ya. Sudah ketemu? Belum? Ya, baik. Wajawazna bi bani Israil al-bahra, dan kami selamatkan, kata Allah, Bani Israil al-bahra, ketika melintasi lautan. Bani Israil yang taat mengikuti Nabi Musa. Fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Ayat 90-nya. Kemudian Fir'aun dan para tentaranya yang sangat dolim, suka menindas, itu mengikuti Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa. Penuh permusuhan, penuh kebencian, itu baghyan wa adwa. Hatta idza adrakahul gharq, sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, hampir tenggelam karena Allah perintahkan tongkatnya, kemudian atas kuasa Allah SWT setelah jadi jalan ya, yang memisahkan laut, kemudian Fir'aun di tengah-tengah laut itu diambil lagi atas kuasa Allah menjadi tongkat. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya terbawa oleh arus laut. Tatkala hendak tenggelam, Fir'aun itu berteriak. Apa teriaknya? Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Habis waktunya, sudah tidak ada lagi waktu untuk bertaubat. Dia berteriak. Teriaknya bagus nih ya. Aku beriman sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib diibadahi kecuali Tuhan yang mereka Bani Israel beriman kepadanya. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk dari golongan orang yang menyerahkan diri kepada Tuhannya Bani Israel. Ya. Nah, meskipun ini tidak apa susahnya bilang begini gitu ya. Annahu la ilaha illallah gitu ya.
tapi bahasanya masih ada bahasa ketidaktulusan gitu si Fir'aun ini. Ketika mengatakan amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Aku sekarang beriman kepada Tuhannya Bani Israel, yang tidak ada Tuhan kecuali Tuhannya yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk dari golongan orang yang menyerahkan diri. Itu ketika pas ombak begitu dia ngomong begitu. Nah, makanya ini dijadikan syarat taubat yang kelima itu adalah sebelum datangnya kematian. Ya. Ketika sehat-sehat, ketika sadarnya. Dijawab oleh Allah pada ayat 91-nya. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Mengapa kamu baru sekarang mengapa kok baru sekarang kamu ini beriman? Wa qad asaita qablu, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka bermaksiat dari sejak dahulu. Wa kunta minal mufsidin, dan kamu posisinya benar-benar termasuk dari orang-orang yang suka berbuat kerusakan. Nah, gitu. Akhirnya dimumi. Nah, ayat 92 itu ayat tentang dimuminya Fir'aun. Fal yauma, maka hari ini kata Allah, nunajjika. Ini terjadinya pada tanggal 10 Muharram, baru kemarin ya, Asyura kejadian ini. Fal yauma, pada hari ini, nunajjika, kami kata Allah menyelamatkan jasadmu, mengutuhkan jasadmu. Nunajjika bibadarika. Apa tujuannya? Litakuna liman khalfaka ayatan, agar kamu menjadi pelajaran bagi orang setelah kamu. Jadi orang biar tahu, wah ini Fir'aun Ramses ini yang paling durhaka ini. Kalau iblis saja pencetus kekafiran itu tidak jauh lebih kafir daripada kafirnya Fir'aun. Ya, kan pencetus kekafiran itu iblis. Ya, pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-34-35 itu. Ketika disuruh untuk sujud kepada Adam, malaikat sujud semuanya kecuali makhluk yang bernama iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu enggan dan menyombongkan diri dan tidak termasuk dari golongan orang-orang kafir. Iblis itu tidak pernah mengatakan ana rabbukumul a'la, padahal pencetus kekafiran. Ya, tidak pernah. Justru iblis itu masih memiliki rububiyah kepada Allah. Nanti dalam surat 7 Al-A'raf dari ayat 12-nya itu, ya. Allah akan bertanya, "Ma mana'aka antas juda? Ma mana'aka alla tasjuda id amartu?" Iblis, kata Allah, iblis, kamu nih alasannya apa? Ketika disuruh sujud kepada Adam, kamu kok nggak mau, malah membangkang? Iblis mengatakan, khalaqtani, masih ada tauhid rububiyahnya. Ya Allah, Engkau telah menciptakanku min narin, dari api, wa khalaqtahu min tin, dan Engkau telah menciptakan Adam dari tanah. Ya, itu namanya mendiskusikan ayat perintah sujud. Sebentar, ya, nanti didiskusikan dulu. Nah, hasil diskusinya begitu, ya. Tapi masih mengatakan khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Itu pencetus kekafiran. Iblis masih memiliki tauhid rububiyah kepada Allah, cuma membangkangnya dalam tauhid uluhiyah. Ya, kamu menciptakan ini, pencipta ini Allah, yakin iblis. Fir'aun, pengikut ideologi iblis, itu jauh lebih iblis daripada iblis, bahasa saya. Ya. Kenapa iblis tidak mengatakan ana rabbukumul a'la? Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Nah, akhirnya diutuhkan badannya oleh Allah SWT. Para sahabat terhadap ayat ini, mereka karena sudah ada iman, itu beriman saja. Kalau pasti Fir'aun itu diselamatkan oleh Allah dalam arti dimumikan tubuhnya, ayatnya ini. Tapi tidak ada 114.000 sahabat pernah melihat tubuhnya Fir'aun, kecuali umat Nabi Muhammad akhir-akhir ini. Ya. Nah, wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun.
dan sungguh kebanyakan manusia terhadap tanda-tanda kekuasaan kami, ya, Fir'aun ini dimungkinkan diutuhkan sebagai bagian dari tanda-tanda ayat Allah. Laghafilun, mayoritas manusia itu lalai terhadap ayatnya. Makanya kalau mau umroh sekaligus city tour ke Mesir, nanti biar lihat, ingin kenalan dengan Fir'aun. Di sana ada Fir'aun diutuhkan oleh Allah dan ada padutnya juga. Kalau ada padutnya pinggir Fir'aun, berarti Fir'aun bukan ngerokok gitu. Ya. Nah, jangan punya kesimpulan sendiri. Berarti yang ngerokok mengikuti jejak hidupnya Fir'aun. Nah, Fir'aun suka ngerokok itu. Ya. Baik. Nah, jamaah rahimakumullah, ada tambah lagi ya, bahwa taubat itu sebelum datangnya hari kiamat. Ya, itu yang keenam. Ya, jauh lebih lengkap syaratnya. Tapi cukup 4 syarat itu atau 3 syarat tadi yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Itu kalau taubatnya dari dosa yang hubungannya dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru lebih mudah ya bertobat dari dosa hubungan hak terhadap hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita pernah ya meninggalkan sholat, itu kan hubungannya dengan Allah. Cukup dengan 3 tadi, meninggalkan dosa itu, menyesali, kemudian mengikrarkan untuk tidak mengulangi. Tambah yang keempat, memperbanyak amal saleh. Kecuali kalau dosanya itu berkaitan dengan hak adami, itu jauh lebih susah. Ya, lebih susah. Kenapa? Harus istihlal. Istihlal itu minta dihalalkan. Kalau kepada Allah cukup syarat tadi, tapi kalau dengan hak adami harus istihlal, minta dihalalkan, dilepaskan dari perbuatan dosanya ketika hubungan dengan manusia. Misalkan pernah mencuri, menyesali, meninggalkan dosa mencuri, kemudian mengikrarkan untuk tidak mengulangi, memperbanyak amal soleh. Nah, ada yang selanjutnya kalau hubungan dengan manusia, barang yang pernah kita curi itu harus dikembalikan kepada orang yang pernah kita curi barangnya, karena ini kaitannya dengan hak adami. Nah, itu ujian kejujuran taubat kita. Kalau barangnya yang kita curi itu dari paman kita, padahal orang sekolah diberi modal teh ti anjeunna, terus ayeuna dapat hidayah tuh kumahanya syarat Imam Nawawi teh yang para ulama ini hak adami dosanya, bukan dosa kepada Allah tapi dosa kepada manusia. Ini gimana? Harus dikembalikan. Wah, ini ujian tersendiri ya. Tapi ingat, ana indadzoni abdi, aku mengikuti prasangka baik hambaku kepadaku, kata Allah. Allah akan bantu kalau kita jujur. Tapi kalau mengikuti hawa nafsu, lamun orang jujur, kapangi kumanya. Tapi suruh istighfar gimana coba Pak? Misalkan pernah nyuri motor paman kita yang kita sekolah, terus buka toko modalnya dari paman kita misalnya. Harganya berapa motor itu? Ya, aduh, mau ngembalikan, makanya tiap hari itu bilang ini, ku aing kapangi jelemanya dicacat ku aing. Gimana Pak? Nah, di situ dikaji oleh para ulama ya bahwa kalau kita jujur ya, siap hati ya, pasrahkan kepada Allah, bantos abdi pada jujur apa adanya menyampaikan kepada paman saya atau kepada orang yang pernah saya curi motornya. Nah, tapi dengan bawa motornya yang sama, kemudian datang, Mang, saya mah jujur aja, daripada engke disiksa di akhirat, mending siap ayeuna hareupeun Mang, baheula Mang yangan motor leungit abdi mau teh, tah ayeuna digantian ku abdi motorna. Nah, kalau jujur insya Allah dibantu oleh Allah. Kalaupun marah seketika saja marah. Paling ngareng hapeula.
Nah, mengarek hafalan rek nyacan didinya terjadi ya. Itu dari didinya jujur gitu. Nah, bisa begitu kan. Nah, tapi kalau takut sekali gitu ya, takut kalau jujur saya takut sekali ya, malah madarat lebih besar. Para ulama membahas boleh gitu, dengan tidak perlu jujur tapi jujur kepada Allah SWT. Ya Allah, itu motor harganya 5 juta yang saya curi itu. Ya, sekarang saya mau jujur mengembalikannya tapi dengan bahasa sedekah. Kepada Allah bilang, ini saya mengembalikan hak adami kepada orang yang pernah saya curi. Kita bawa ya, uang itu. Mang, abdi gaduh rezeki ya. Tah, eta mah dituntut langsung 5 juta. Ya, rezeki 5 juta yang mang sodako. Pasti tanya-tanya mang teh. Nah, tara-tara cenah sodako ayeuna gede-gede teh sodako ayeuna mana? Nah, sodako pokoknya malah gitu. Aya rezeki itu bunga doakeun sing sukses abdi gitu. Nah, gitu. Kepada Allah menyampaikan kita taubat, mengembalikan hak adami karena pernah mencuri barang itu. Nah, kajenisna kita bilang ini sedekah ya. Nah, gitu. Nah, pasti tanya-tanya pasti itu ya. Nah, tara-tara jeung mere duit gede-gede ting sia boga duit di mana kan mere duit 5 juta. Nah, sedekah ya, doakeun lah gitu. Itu boleh silakan. Atau ini yang lebih berat lagi, ini penyakit ibu-ibu secara umum ya, dosa ghibah itu hak adami loh ya, menyesali untuk tidak ghibah lagi, mengikrarkan untuk tidak mengulangi lagi, kemudian memperbanyak amal soleh. Nah, siap ini hak adaminya apa? Kita datang, cek abdi teh pernah ngobrolkeun kagorengan ece, padahal itu teh privasi. Ku abdi diobrolkeun digibahkeun, tah ayeuna abdi rek tobat. Sok abdi hampura abdi tah dihalalkeunnya punten panghalalkeun abdi. Siap teu ibu gitu. Berat ya. Nah, itu. Di sini kata Imam Nawawi harus ini ya. Nah, ujiannya lumayan. Karena apa? Tobat kaitan dengan dosa hak adami. Berat. Tapi sekali lagi, kalau kita jujur, hati kita ingin diterima tobat kita. Karena kalau tidak demikian, ya, tidak diterima tobat kita di sisi Allah SWT. Ya, datang kepadanya. Kemudian kita sampaikan. Meskipun ada para ulama mengkajinya, sebagian ulama mengatakan boleh ya, dengan bersedekah. Kita bersedekah uang ya kepada orang itu gitu. Bersedekah, jangan lalai hati. Ya Allah, abdi sedekah, abdi kantos ngobrolkeun ka gorengan anjeunna, mudah-mudahan ku sedekah ieu teh dilapurkeun dosa abdi. Nah, gitu. Cuman nah loba-loba teh mun sering ieu teh saminggu nepi ka 2 kali sedekah ka urang teh naon. Ya, pokona mah sedekah wae gitu. Nah, boleh. Gitu. Cuma lebih bagusnya memang istihlal, meminta dihalalkan kepadanya. Istihlal. Jamaah rahmatullah, banyak bentuk-bentuk dosa yang kaitannya dengan hak adami. Jam berapa ini? Masih kan? Masih ya. Berapa menit lagi? 15 menit lagi. Baik. Seperempatnya. Kita lanjutkan. Seperti itu syarat-syaratnya. Ada 4 atau lengkapnya tadi sampai 6 syarat. Kemudian ada sebuah hadis yang ada kitabnya, boleh lihat. Qala, berkata siapa Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, nama aslinya Abdurrahman As-Sakhar. Sami'tu, kata Abu Hurairah, aku pernah mendengar siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda. Apa sabdanya? Wallahi, demi Allah, inni sesungguhnya aku, kata Nabi, la astaghfirullah, lamnya lam taukid, benar-benar sungguh aku meminta ampunan kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan aku bertobat kepadanya, fil yaumi, dalam satu hari. Satu hari itu berarti 24 jam, laila wa nahara, aktsara min 70 marratan,
itu jumlahnya mengucapkan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih itu lebih dari 70 kali Rasulullah SAW. Padahal beliau seorang yang maksum. Pertanyaannya, kita berapa kali dalam satu hari semalam? Masya Allah ya. Padahal bukti taubat seseorang yang paling terlihat adalah basah lisannya dengan kalimat istighfar. Rawa meriwayatkan terhadap hadis siapa? Al-Bukhari, Imam Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang kedua, wa anil Agharr bin Yasar al-Muzanni, dari Al-Agharr bin Yasar al-Muzanni, nama sahabat kurang begitu familiar sahabat ini. Radhiya, semoga meridhai Allah anhu kepada Agharr bin Yasar radhiyallahu anhu. Berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Ya ayuhan nasu, wahai sekalian manusia, tubu, bertaubatlah, kembalilah kalian ilallahi kepada Allah. Wastaghfiru, dan memintalah ampunan kalian kepada Allah. Hu-nya kata ganti orang ke tunggal, hu-nya kembali kepada Allah. Wastaghfiru, dan memintalah ampunan kalian kepada Allah. Kenapa? Fa inni, maka sesungguhnya aku atubu, bertaubat fil yaumi, pada setiap harinya berapa? Mi'ata marrah, sampai 100 kali. Rawa meriwayatkan terhadap hadis Muslimun, Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Coba ya. Nabi saja itu sehari sampai 70 sampai 100 kali mengucapkan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Boleh kalimat istighfar itu dan kalimat taubat, ada beberapa bentuk kalimat yang boleh kita ucapkan, tapi lebih lengkapnya kalimat taubatnya juga disebutkan. Astagfirullah, bisa juga astagfirullahaladzim, atau bisa juga ditambah wa atubu ilaih. Nah, ini Rasulullah 70 kali sampai 100 kali dalam satu hari semalam. Ya. Bahkan para ulama menyebutkan dalam bahasa Arab yang disebutkan dalam hadis ini, angka 70 atau sampai 100 kali ini bukan angka yang pasti, tapi bahasa Nabi menyampaikan begitu banyaknya dan seharusnya sebanyak mungkin, tak terhingga, sesuai dengan kemampuan kita mengucapkan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Begitu ya. Sebagaimana kalau hadis ya, bahwa Nabi mengatakan ar-riba bid'un wasab'una baban aisaruha ayazni rajulun wa ana arba riba itu rajulun muslim. Itu bukan angka yang pasti. Riba itu ada 70 sampai 73 sampai 79 pintu riba. Nah, angka ini Nabi sebutkan bukan angka pasti segitu, tapi bisa lebih dari itu. Setiap zaman modifikasi riba itu banyak, bisa lebih dari jumlah itu. Nah, ini juga bukan artinya 70 sampai 100 kali sudah lebih dari itu tidak boleh, bukan. Para ulama bahasa itu menyampaikan bahwa yang dimaksud kalimat ini adalah 70 sampai 100 kali bukan batasan, tapi boleh bahkan lebih dari itu ya. Nah, kalimat ini kan mudah Pak diucapkan, sahabat, mudah ya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kalau habis sholat itu tauqifi itu paket, nggak boleh lebih. Nabi mengatakan astagfirullah 33 kali
ya, 3 kali, kemudian subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Baru setelah itu la ilaha illallah sampai terakhir. Karena itu tauqifi, Nabi mengajarkan habis sholat seperti itu. Tapi di luar itu, di atas motor, basahi lisan ini dengan istighfar dan kalimat taubat. Ketika kita berjalan, selama bukan di tempat yang najis, ya, di toilet. Jadi saking semangatnya di toilet itu, jangan tempat kotor, ya. Di luar itu, selain di tempat-tempat yang di tempat yang kotor, atau ketika kita dalam keadaan janabah. Sebagian ulama tidak boleh ketika janabah. Janabah itu misalkan ketika hubungan suami istri, ya, itu ketika janabah. Nah, di luar itu perbanyaklah istighfar dan mengucapkan kalimat taubat, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nabi saja yang maksum sampai segitu jumlahnya, bahkan bisa lebih. Nah, kita yang tidak maksum harus jauh lebih banyak. Bahkan ya, dasarnya istighfar itu, karena di situ ada kalimat istighfar, minta ampunan kepada Allah. Ada 3 manfaat besar dari istighfar. Ya, manfaat besar kalau dalam hadis, ya, Rasul mengatakan man lazimal istighfar, siapa saja yang melazimi, mendawamkan, membasahi lisannya dengan kalimat istighfar, Allah berikan 3 jaminan. 1, ja'ala lahu min kulli dhayqin makhraja. Saya tulis hadisnya, ya, pentingnya. Jangan bakhil dengan istighfar. Orang yang tidak istighfar berarti merasa dirinya tidak punya dosa. Sedangkan tadi dibahas kullu bani adama khata'un. Kalau tidak meyakini hadis ini bisa kufur, dosa lagi. Nah, saya tulis lengkap hadisnya, ya. Man lazima al-istighfar. Saya tulis agak kecil karena panjang hadisnya. Agak panjang, nggak panjang. Kalau disebut panjang malas tulis nanti. Man lazima al-istighfar ja'ala lahu min kulli dhayqin makhraja. 1, 2, wa min kulli hammin farja. Ini 2. Yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini yang ketiga. Man, siapa saja lazima, yang melazimi, mendawamkan, membasahi lisannya al-istighfar, mengucapkan kalimat istighfar tadi, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim, terus dia basahi lisannya dengan itu. Apa kata Nabi? Ja'alalahu, maka Allah jadikan min kulli dhayqin makhraja. Allah jadikan bagi setiap kesempitannya makhraja, selalu ada kelapangan. Wa min kulli hammin, dan dari setiap hamun. Hamun itu ada 2, ya. Ada hamun, ada huznun. Kalau huznun itu sedih terhadap sesuatu yang sudah berlalu, anak istri meninggal, itu kadang sekian tahun ingat, sedih, itu namanya huznun. Tapi kalau hamun, sedih terhadap sesuatu yang belum terjadi, seperti madesu, itu bahasa setan, masa depan suram.
nanti setahun lagi gimana ya, saya anak banyak, sekolahnya gimana ya, sudah tinggal sekolahkan aja. Ya, itu hamun. Nah, orang yang banyak istighfar, Allah jadikan manfaat yang kedua, dari setiap kesedihan yang belum terjadi sudah disedihkan, farja. Nanti Allah kasih solusinya, jalan keluarnya. Yang ketiga, warazaqahu, Allah beri rizki orang itu yang suka beristighfar, Allah beri rizki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Begitu. Nah, perbanyak istighfar. Kalau di dalam ayat Al-Quran pada surat Nuh nanti, surat Nuh surat ke-70 ya, dari sejak ayat 10, 11, 12 itu malah banyak lagi ya orang yang banyak istighfar itu. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Satu, yursilis sama alaikum midrara. Orang yang banyak istighfar akan dikasih air hujan yang penuh berkah. Wa yumditkum bi amwalin. Orang yang banyak istighfar itu akan diberi anak ya, subur. Wa yumditkum bi amwalin. Bisnisnya dimudahkan, hartanya. Wa banin, dimudahkan anak-anaknya. Wa jannatin wa anhar, kebun-kebunnya akan disuburkan, pertaniannya. Kemudian wa anhar, dan sungai-sungainya diairi oleh Allah dengan air yang penuh berkah. Itu kan efek istighfar. Banyak manfaat istighfar. Masih ada 2 menit. Nah, berarti baru sampai hadis yang kedua. Insya Allah yang akan datang kita masuk pada hadis yang ketiga. Masih banyak ya, panjang pembahasan tentang taubat. Sampai di sini saja dulu. Barakallahu fiikum. Yang benar dari Allah, yang keliru dari diri saya sendiri. Saya beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.